Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh pas hari ulang tahun? Hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia, tapi kok rasanya malah canggung ya? Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik perasaan aneh itu. Coba deh bayangin momen ini. Semua orang ngumpul, ngeliatin kamu, terus mulai nyanyi lagu itu. Dan kamu cuma bisa duduk sambil senyum kaku. Bingung mau ngapain. Nah kan? Perasaan ini tuh umum banget. Dan ini jadi titik awal pembahasan kita. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu gak sendirian. Sama sekali gak aneh kok. Ada alasan psikologis yang kuat banget. Kenapa jadi pusat perhatian di hari ulang tahun itu? Kadang rasanya lebih kayak beban daripada kebahagiaan. Yuk kita bedah 3 tipe kepribadian yang mungkin jadi penyebabnya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Surrealis waktu. Coba deh perhatiin. Jangan-jangan ini kamu buat orang tipe ini ngerayain ulang tahun itu rasanya kurang masuk akal. Nah ini nih, isi kepala mereka. Buat surrealis, waktu nggak ada yang magis atau spesial dari satu tanggal tertentu. Hari ini ya sama aja kayak hari kemarin, bumi muter seperti biasa. Jadi semua perayaan heboh itu rasanya agak berlebihan. Jadi intinya tuh bukan berarti mereka anti seneng-seneng ya, bukan. Mereka cuma mikir, kenapa hari ini doang yang dirayain Git-Gedian? Padahal tiap hari kan sama pentingnya. Fokus mereka itu ke logika dan hal-hal praktis. Bukan ke seremoni yang menurut mereka nggak perlu. Oke, gimana? Kalau tipe pertama tadi kayaknya bukan kamu banget. Mungkin kamu yang ini nih. Si penghindar perhatian. Nah, buat tipe ini, masalahnya bukan di ulang tahunnya, tapi di sorotan lampunya. Momen dimana semua mata tertuju ke mereka itu bukan bikin anget, tapi malah terasa kayak lagi diinterogasi, bikin cemas banget. Coba deh lihat poin kedua. Tekanan untuk tampil bahagia. Ini kuncinya. Si penghindar perhatian ngerasa harus pasang muka senang, harus ngasih reaksi yang benar, dan tuntutan buat acting ini, wah capek banget. Makanya mereka jauh lebih suka ucapan selamat yang simple, personal, dan gak pakai drama. Sekarang kita masuk ke tipe yang terakhir yang paling introspektif dan mungkin yang paling dalam. Kenalin si perenung melankolis. Buat mereka, ulang tahun itu punya makna yang beda banget. Pertanyaan inilah yang ada di benak mereka. Jadi, ulang tahun itu bukan perayaan, tapi lebih kayak pengingat tahunan yang tajam banget. Momen ini memicu mereka buat mikirin lagi semua pencapaian, penyesalan, dan jalan hidup yang udah dilewatin. Penting banget buat dicatat ya. Ini tuh bukan soal pesimis. Sama sekali bukan. Ini lebih tentang keberanian menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Ulang tahun itu jadi momen buat ngecek ulang peta hidup mereka. Dan kadang, apa yang mereka lihat nggak sesuai ekspektasi. Nah, itulah yang bikin muncul perasaan melankolis. Jadi, setelah kita bahas tiga-tiganya, si realis yang logis, si penghindar yang cemas, atau si perenung yang dalam, kamu ngerasa paling relate sama yang mana? Atau mungkin kamu gabungan dari ketiganya? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Ngenalin pola ini tuh langkah pertama buat ngertiin perasaanmu. Oke, kita rangkum cepat ya. Si realis merasa nggak sabaran karena fokusnya ke logika. Si penghindar merasa cemas karena tekanan sosial, dan si perenung merasa melankolis karena fokusnya ke waktu dan makna. 3 reaksi yang beda banget, padahal acaranya sama, ulang tahun. Jadi, pesan utamanya apa? Gini, gak ada cara yang benar atau salah buat ngerasain hari ulang tahunmu. Entah kamu mau ngerayain gede-gedean, atau cuma pengen lewatin hari itu dengan tenang, perasaanmu itu valid, sah. Justru dengan ngerti alasannya, kamu jadi punya kekuatan buat ngerancang harimu sesuai maumu. Aku mau ninggalin kamu dengan satu pemikiran ini. Gimana kalau kita ngelihat ulang tahun itu bukan lagi soal ngitungin angka, tapi soal menciptakan makna yang berarti buat kamu. Mungkin maknanya adalah refleksi yang tenang, atau makan malam simple sama orang terdekat, atau bahkan gak ngapa-ngapain. Ingat, ini harimu. Jadi pilihannya ada di tanganmu. Terima kasih sudah menyimak.